Baik, kita mulai aja bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memelihara kita, mempersatukan kita kembali dalam satu lingkaran yang insya Allah ini pun adalah kehendaknya ya, lingkaran majelis ilmu, dan sesuai apa yang Allah juga sampaikan bahwasanya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan hantarkan dia untuk memahami agama. Maka salah satu bukti mudah-mudahan kita pun bersyukur kepada Allah adalah kita mungkin ada rasa malas, mungkin ya ada ya, ada rasa berat, ada rasa apapun itu, tapi di sisi lain Allah juga memberikan rasa keinginan bergerak, memberikan nafas, memberikan kemampuan, harta untuk juga pada akhirnya bisa berkumpul dengan niat tholabul ilmi. Maka mudah-mudahan sesuai janji Allah tersebut, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kebaikan dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita juga panjatkan kepada Nabi kita yang sudah mencontohkan tentunya sunnah-sunnah sehingga kita pun juga bisa meniti jalan menuju surga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insya Allah Bapak Ibu semua dan Neng yang baru hadir ya, insya Allah kita di sini salah satu ilmu yang begitu penting yang akan juga membuka gerbang pemahaman kita mengenai agama begitu ya. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah yang mana itu dipakai kita setiap waktu sholat. Nah di surat Al-Fatihah itu kalau nggak salah nanti disampaikan sama Ustadz ada satu doa. Nah ini dia. Yang kalau kita tuh mintanya doa apa aja, ternyata ada satu doa yang kalau kita dapat doa itu Allah kasih semuanya insya Allah. Dan surat Al-Fatihah juga mungkin menjadi pengingat juga bahwa adalah surat pertama di Al-Quran. Maka memahaminya, mendalaminya adalah sebuah kewajiban bagi kita, fardu ain begitu ya. Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita terapkan nanti di sholat-sholat kita, di kehidupan kita, dan mudah-mudahan bisa kita juga perjuangkan di keluarga kita. Nah ini dia ya, insya Allah. Maka sebelum kita memulai, mari kita sama-sama basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan doa kembali untuk memohon pemahaman agar ilmu yang disampaikan itu menancap ke dalam iman kita sehingga berbuah amal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada waktu dan tempatnya Ustaz Agus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berharap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in,
dan mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Amin. Baik, Ibu Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke satu materi berikutnya ya, lanjutkan di bahasan yang di pekan kemarin. Ketika di pekan kemarin kita mempelajari tentang ibadah sebagai pembersih jiwa. Yang di dalam ibadah itu tentu juga banyak ya. Ibadah itu seluruh kehidupan kita pun adalah bagian dari ibadah. Tapi kalau kita bicara tentang ibadah mahdhahnya, ibadah langsung kepada Allah, ada ibadah yang menjadi sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu salat. Salat menjadi satu hal yang akan juga membersihkan diri kita jika kita betul-betul maknai. Kemarin kita sudah coba berupaya untuk memaknainya. Mudah-mudahan akan sampai kita kepada satu hal yang disampaikan. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bagaimana salat itu bisa menjadi junnah buat kita. Bisa menjadi perisai, bisa menjadi penghalang ya, dari perbuatan keji kita, dari perbuatan munkar kita. Karena memang kita pun mengetahui, karena disampaikan juga oleh Allah, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kita punya potensi nih, ada potensi jadi orang yang baik, ada potensi juga jadi orang yang buruk gitu. Dan untuk itu perlu yang namanya perangkat untuk pensucian jiwa dan jadi stabilisator ya buat kehidupan kita, dan sholat adalah salah satunya. Dan kalau kita bicara tentang sholat ini sendiri, sholat akan sampai kepada ibadah utama ya, sampai kepada fungsinya tadi sebagai pembersih jiwa kalau kita memang memaknai itu semuanya dengan baik gitu ya. Dan salah satu hal yang perlu untuk kita maknai adalah bacaan sholat. Dan kalau kita bicara tentang bacaan sholat, bacaan di dalam sholat, bacaan utama, salah satu bacaan utama yang ada di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bahkan kalau kita merujuk ya kepada beberapa dalil yang tentu nanti ada perbedaan kesimpulan dari para ulama. Kalau kita melihat misalnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya sudah dicantumkan di sana, nomor 714, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dikatakan tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Atau di dalam hadis yang berikutnya dicantumkan juga di bawahnya, hadis nomor 598, di sana disampaikan ya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di ujungnya kita lihat fahiya hidajun. Fahiya hidajun. Fahiya hidajun. Diulang-ulang sampai 3 kali kata Rasulullah, yang ujungnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ghairu tamam. Diartikan bahwa tidak sempurna ya, tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Kurang, tidak sempurna. Dikatakan seperti itu. Nah, ini kalau disimpulkan memang ada 2 kesimpulan ya. Yang pertama kesimpulannya adalah wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Karena tadi kalimatnya adalah la salata, la salata. Dalam hadis yang pertama ini menunjukkan arti tidak sah ya. Nafsyus sihah. Dikatakan seperti itu. Kemudian juga kalimat khidaj pun itu menunjukkan arti kurang atau rusak gitu ya. Salat tanpa Al-Fatihah ini. Memang ada kesimpulan yang lain, ya, ada mazhab yang lain juga. Misalnya mazhabnya Imam Abu Hanifah dikatakan bahwa ya tidak sampai tidak sah begitu kata Imam Abu Hanifah ya. Tetapi hanya kurang afdol saja untuk tidak membaca surat Al-Fatihah tersebut begitu ya. Kenapa? Ada alasan-alasannya begitu. Ya, kalau Imam Abu Hanifah mengambil ke satu ayat di surah Al-Muzammil ayat ke-20 ya, dan juga ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibaca di sana, dicantumkan juga, yang memang kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil kan dikatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Makanya kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita yang ngambil mazhab Imam Abu Hanifah, nah ini memang agak ini kita mungkin agak berbeda, cukup berbeda dengan teman-teman kita di mazhab Imam Abu Hanifah.
banyak yang diambil oleh orang-orang Turki misalnya, mazhab Imam Abu Hanifah ini. Kalau kita ke sana agak bingung, agak sedikit berbeda. Ya, tetapi perbedaannya tentu bukan perbedaan yang fundamental, ya, bukan perbedaan yang pokok, tapi hanya perbedaan-perbedaan furu saja. Jadi kita berbesar hati saja di dalam hal tersebut. Baik, itu ya. Ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, berkenaan dengan kedudukan dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Sehingga ini menjadi sangat penting kalau kita memperlakukan surat Al-Fatihah ini. Baik, karena kita akan mencoba untuk memahami, ya, karena kalau kita membaca sesuatu tidak paham, tentu tidak akan kuat maknanya. Sesuatu itu bisa ada bekasnya kalau kita paham. Ya, kita mengatakan sesuatu, ya. Ini saya bercandanya tuh, kita ngedengerin lagu Thailand gitu. Nggak ngerti gitu. Kalau barat mah mungkin sedikit-sedikit ngerti ya, Thailand ya. Yang kedenger tangtung-tangtungnya. Tangtung-tang-tingtung gitu. Masya Allah. Dan itu kita nggak ngerti sama sekali gitu ya. Mungkin kita terharu karena saking nggak ngerti. Saking nggak ngerti. Kayak ini Pak, waktu pernah ikutan ini Jumatan gitu ya. Jumatan di Istanbul pakai bahasa Turki. Dari awal sampai akhir saya nangis karena nggak ngerti. Luar biasa. Dari awal sampai akhir. Cuma pahamnya pas dia baca Quran aja. Yang lainnya nggak paham sama sekali. Insya Allah. Nah ini untuk itu kita coba untuk pahami ya surat Al-Fatihah ini. Kita akan merujuk ke dua tafsir besar ya. Yang pertama di tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Abdurrahman Asy-Sya'di atau tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di ini lebih singkat, lebih memudahkan untuk kita lebih memahaminya. Meskipun kalau kita pernah belajar tafsir, agak tidak puas gitu ya. Untuk membaca tafsir As-Sa'di itu terlalu singkat penjelasannya itu. Tapi akan puas tuh kalau mempelajari tafsir Ibnu Katsir, kan banyak riwayatnya. Kita akan puas sekali. Atau tafsir yang kemarin yang ditunjukkan itu, Pak Haji, tafsir Al-Hawi berapa halaman Pak? 300.000 halaman. Tafsir Al-Hawi itu puas Pak kalau baca itu. Puas sambil bingung gitu. Baik, nah kita coba untuk ke makna surat Al-Fatihah. Pertama di ayat yang pertama, ataupun ya ada juga orang yang berkata ini bukan ayat yang pertama ya. Tapi jumhur ulama mengatakan ini ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada perdebatan tentang cara membacanya di dalam sholat. Ya. Dan ini tentu kita kembalikan, kalau menemukan khilaf kita kembalikan kepada ulama. Para ulama sudah berdebat tentang hal itu, sudah menganalisis tentang hal itu, kita kembalikan saja kepada mereka. Karena menurut sependek pengetahuan saya, Bapak Ibu teman-teman, kekacauan di umat ini adalah saat orang awam masuk ke perdebatan alim. Jadi kita nggak usah masuk ke sana. Kita tinggal ambil saja salah satu dari kesimpulan. Misalnya, kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i kan mengatakan bahwa ucapan basmalahnya dizaharkan ya. Sudah, misal kalau mau ngambil itu silahkan. Atau kalau mau mengambil kata Imam Malik, kesimpulannya itu tidak dibaca sama sekali ya silahkan. Gitu ya. Atau misalnya mengambil kesimpulan dari Imam Ahmad bin Hambal, dibaca tapi sir dibacanya, silahkan. Itu mereka sudah dengan ilmunya membahas tentang hal tersebut ya, dari berbagai hadisnya, dari berbagai dalil, kesimpulan-kesimpulannya dan sebagainya. Tapi memang sengaja disampaikan juga ya di dalam modul tafsir basmalah dan hukum-hukumnya. Ini sekedar untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa memang tentang hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu sendiri adalah sesuatu yang sudah masuk ke dalam khilaf. Jadi kita perlu untuk berbesar hati ya, berbesar hati tatkala kita misalnya masuk ke satu masjid, Pak, Bu. Di satu masjid tersebut misalnya imamnya itu tidak menzaharkan basmalah, sementara kita mengambil menjaharkan basmalah. Ya sudah, tidak apa-apa gitu ya. Jangan sampai imamnya ditepuk gitu. Zahar gitu. Itu jadi bisa kacau nanti. Apalagi kalau misalnya kita mengambil satu prinsipnya dari Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa kalau kita masuk ke satu wilayah tertentu yang bukan wilayahnya kita, ya kita masuk ke wilayah tertentu bukan wilayahnya kita, maka ikuti mazhab yang berlaku di sana gitu.
Itu sebuah kebijaksanaan yang perlu untuk kita miliki begitu ya. Ya kecuali kalau memang kita yang jadi imamnya silahkan, dan kita memang di sana gitu ya, mangga silahkan. Itu kita bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah membahasnya tentang hal ini ya, membahasnya tentang basmalah ini di Asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah kita bahas di modul sebelumnya. Alhamdulillah, berarti tidak perlu kita bahas lagi. Cuma nanti, cuma tadi ya satu poin yang menjadi penegasan, karena ini ada bicara tentang sholat, berarti penggunaannya di dalam sholat, bacaannya memang ada khilaf ya di kalangan para fuqaha begitu. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya saja langsung, yaitu ke Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu sendiri kata asalnya hanya huruf ha, mim, dal. Kemudian dikasih huruf alif dan lam di depannya yang berarti mutlak ya. Makna alhamdu sendiri akhirnya menjadi makna pujian kepada Allah karena sifat kesempurnaannya. Ini perlu untuk kita garis bawahi, dan ini menjadi pengantar dan penguat ya dari materi-materi yang kita pelajari, bahwa Allah itu sempurna segala sifatnya. Jadi kalau misalnya kelak kita mengingat kembali sifat Allah Maha Penyayang atau nama Allah Maha Penyayang, maka Allah tuh sempurna dalam kasih sayangnya kepada manusia. Tatkala kita memahami tentang Allah adil, maka sempurna keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya ya. Maka sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada cacat sama sekali, sehingga penyikapan kita kepada Allah nanti lurus gitu. Kalau Allah memberikan sesuatu, kita akan kembalikan, oh ini yang terbaik, ini yang sempurna, yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan sebuah ujian oleh Allah ya, kita kembalikan kepada Allah. Allah sudah mengukur dengan berbagai hal tersebut. Kita tidak akan pernah mengeluh dengan apapun yang diberikan oleh Allah, karena kita tahu ilmunya Allah sempurna gitu. Pertimbangannya Allah cintanya juga sempurna gitu. Ini yang akan mendamaikan kita. Ini dari kalimat alhamdulillah saja harus membawa kesadaran seperti itu, karena tadi mutlak, ini mutlak sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Kalau manusia kan pasti, kalau kita sesempurna-sempurnanya manusia Pak Bu, kita pasti akan menemukan jeleknya. Nggak kita cari saja nemu, apalagi kita cari pasti nemu. Pasti nemu. Makanya tidak boleh kita tuh cinta terlalu berlebihan kepada manusia, tidak boleh. Kenapa? Karena akan kecewa. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mencintai manusia terlalu berlebihan atau menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, itu patah hati yang disengaja. Pasti, karena kita akan menemukan kekurangan dari manusia, dari dunia mah pasti itu. Maka kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun jangan apa namanya itu salah juga ngambilnya. Ada mahasiswa tugasnya salah terus ya, disalahin sama dosen, terus berkata bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Pak. Dia nggak mau belajar itu, malas, salah. Ya kita harus optimal untuk itu ya. Kalau salah terus berarti ya harus belajar lagi. Makna alhamdulillah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya, bukan hanya sifat tapi juga af'al di sana, dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia dan menegakkan keadilan. Ini penting sekali. Itu diingat terus di dalam sholat. Af'alnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah. Di mana perbuatannya Allah ini senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Tatkala Allah memberi, tatkala Allah menahan, gitu ya. Tatkala Allah melancarkan, atau tatkala Allah menghambat sesuatu, itu tuh semuanya perbuatan Allah tuh sempurna. Perbuatan Allah tuh sempurna. Ya. Nah, ini luar biasa. Ini ditegaskan di dalam bacaan alhamdulillah ini. Sehingga rasanya kalau kita merujuk kepada ini, awalnya dari ini ya, tafsir As-Sa'di. Dikatakan bahwa, maaf, ini di Taisir Latifil Manan halaman 20. Dikatakan bahwa orang yang sudah memuji Allah dan menggunakan kalimat alhamdulillah itu sebenarnya sudah tidak punya peluang untuk mengeluh. Seharusnya. Kenapa? Karena semuanya baik. Dia mengatakan atau dia menyadari dan dia meyakini bahwa semua perbuatan-perbuatan Allah itu baik, gitu ya. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, ya.
tidak ini juga tidak seperti yang kita duga gitu ya. Mungkin kita menginginkan sesuatu tapi kenyataannya tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, itulah jiwa kita coba kalibrasi ya, jiwa kita coba kita ingatkan kembali bahwa Allah tidak pernah lepas perbuatan-perbuatannya itu dari sifat karunia dan keadilannya. Bisa difahami ya. Kemudian yang luar biasanya lagi, dalam kalimat alhamdulillah ini sendiri ada sebuah syarat bahwa pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dirinya kepada Allah. Ini coba digarisbawahi Bapak Ibu teman-teman, bahwa pujian yang diberikan oleh seorang hamba itu sempurna, akan sampai kepada sempurna apabila diiringi oleh dua hal tadi. Apa dua hal itu? Pertama, cinta. Yang kedua, tunduk. Cinta dan tunduk. Itu baru benar pujian kepada Allah. Itu kalau ada itu. Ada cinta, ada ketundukan. Berarti kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu kan berarti ada perjalanannya. Pertama harus kenal dulu. Nggak mungkin seorang tidak makrifat kepada Allah, dia jatuh cinta kepada Allah, nggak mungkin. Ya. Dia kenal dulu kepada Allah, lalu kemudian ada rasa cinta kepada Allah, dia faham dari pengenalan, dia faham, dia langsung cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah, yang kemudian nanti cintanya kepada Allah itu pun tercerminkan, bahkan puncaknya ada rasa rindu, ada sauk, ada kerinduan kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin beribadah kepada Allah, dan sebagainya. Nah ini rasa cinta ini berarti perlu tadi makrifat. Jadi kita perlu untuk kenal kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa hadir rasa cinta kita kepada Allah kalau kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang syarat yang luar biasa, yang keduanya itu tidak disebut orang tuh memuji Allah, tapi kalau ngelawan, kalau tidak tunduk kepada Allah, ya memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kata Allah nih, ini ada halal, haram, halal, haram, halal, haram. Kita melanggar semuanya ya. Kita tidak memuji Allah kalau seperti itu. Kita tidak sampai kepada pujian yang benar, yang sempurna kepada Allah kalau kita tidak menyertakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Dan bab ketundukan ini memang berat. Bab ketundukan kepada Allah ini berat. Babnya adalah bab untuk kita menundukkan hawa nafsu kita, terutama kalau kita menghadapi hal yang syubhat nanti. Kalau hal yang haram jelas, ya haram jelas kita pasti akan tahu. Nggak mungkin lah kita nyobain daging babi gitu. Rasanya hoyong-hoyong acan gitu ya, meskipun digambarkan di video tuh kayak kriuk-kriuk gitu. Enggak, masih banyak gitu ya. Buat saya lebih menyenangkan makan yang lainnya daripada itu. Tapi ujiannya tatkala dihadapkan dengan hal-hal yang syubhat nantinya. Ketika hal yang syubhat, orang yang hati-hati, orang yang waro, dia akan berkata karena ini belum sampai kepada halal, nggak jelas ini tuh halal atau enggak, maka dia akan tinggalkan. Tapi orang yang tidak hati-hati, dia akan berkata kan tidak haram. Tidak jelas keharamannya kan, yang syubhat itu. Maka dia ambil. Nah, itu disitulah cinta akan menjadi pertimbangannya. Orang yang jatuh cinta kepada Allah akan sangat berhati-hati. Akan waro dia. Ya. Dia akan coba untuk menghindarkan. Bahkan bukan hanya hal yang haram, hal yang syubhat pun dia akan hindarkan. Nah itu bab tentang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin paham ya. Jadi kalimat ini luar biasa. Kalimat ini bisa menyembuhkan diri kita. Karena pada saat kita mengucapkan alhamdulillah, kita menyadari bahwa sifatnya Allah, perbuatannya Allah itu sempurna dan pada intinya adalah karunia dan keadilan. Bisa diambil ya poinnya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke makna Rabbnya, alhamdulillah. Kalau makna Allahnya tentu kita sudah memahami, kemarin kita sudah membahasnya juga bahwa ya Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya. Kita bicara tentang makna Rabb. Di sana dikatakan alhamdulillah rabbil alamin. Ada Rabb di sana. Makna Rabb yang kalau kita bicara tentang Rabb ini sering diambil ya di dalam dunia pendidikan itu
Kalau di dalam dunia pendidikan sering disebutnya ada murabbi. Murabbi itu berarti yang mentarbiyah, pembimbing, pemelihara, pembimbing, pemelihara. Sehingga kalau kita bicara tentang Allah sebagai Rabb di dalam ayat ini mirip dengan itu ya, meskipun tentu laisa kamislihi sayun. Allah itu berbeda dengan kita karena kesempurnaannya, gitu ya. Karena kesempurnaannya. Kalau kita tidak sempurna. Sehingga dimaknakan kalau kita merujuk kepada tafsir-tafsir, ya, kitab-kitab tafsir, dikatakan bahwa makna dari Allah Rabb di dalam ayat ini, maknanya adalah Allah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai bentuk tarbiyah. Dengan berbagai bentuk tarbiyah. Yang bentuk tarbiyahnya ini sendiri misalnya ya, kita coba lihat di sana, Allah yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Ini tarbiyah secara umum. Ya, pemeliharaan Allah secara umum kepada alam semesta itu, yaitu pertama menciptakan. Karena kita nggak mungkin berbicara tentang Allah nih kalau kita tidak diciptakan sama Allah kan. Kita karena sudah diciptakan oleh Allah, maka ini Rabb. Maknanya Allah yang Rabb yang pertama adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Kemudian bukan hanya menciptakan. Ini pun perlu untuk kita ingat ya, dan ini akan menenangkan kita, akan mendamaikan kita, akan menguatkan kita tatkala kita sholat menyebut nama Rabb ini, yaitu Allah pula tatkala Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, maka Allah pun memberikan rizki, menjamin rizki kepada manusia. Menjamin rizki kepada manusia. Ya, kalau kita bicara tentang kekhawatiran banyak manusia, biasanya kan salah satunya babnya adalah bab rizki. Bab rizki. Dan kalau dia tidak paham tentang bab rizki ini, inilah yang banyak menjadikan orang-orang itu mengambil jalan-jalan, misalnya jalan haram ketika mengambil rizki. Kenapa tidak yakin dia? Lupa dia bahwa Allah itu adalah Rabb yang sempurna gitu. Dan saya sering mengingatkan pada diri saya sendiri, pada keluarga, pada teman-teman saya gitu, bahwa hati-hati tuh kalau kita misalnya sudah mulai ya, misalnya pakai jurus atuda. Atuda sekarang mah nyari harta yang haram saja susah. Apalagi nyari yang halal. Sehingga kemudian jadi ada alasan gitu ya, mendarurat-daruratkan. Padahal kategori darurat itu seperti apa kriterianya? Kalau nggak diambil mati, itu darurat. Kalau nggak diambil mati, padahal itu pun kalau misalnya kita mengambil cara pandangnya Bilal, mendingan mati daripada mengambil yang haram. Mendingan mati daripada mengambil yang haram. Kalau mengambil cara pandangnya Yasir, di keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ya nggak apa-apa gitu ya untuk hal itu. Tapi lemah kan, kita memilihnya orang-orang kuat gitu ya, mendingan mati dalam kondisi kita mempertahankan sesuatu yang memang gitu ya. Itu menjadi satu hal. Dan ini kalau ada orang yang tadi mengambil akhirnya ya, mengambil rizki yang haram, itu pada saat yang bersamaan sesungguhnya seseorang tersebut cacatnya itu cacatnya akidah. Karena bagian Rabb ini bagian, kalau kita kenal Allah sebagai Rabb ini babnya bab akidah kan. Pada saat itulah kemudian dia sedang berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau saya nilai sudah tidak bisa memberikan kepadaku harta yang halal, sehingga aku mengambil harta yang haram. Nauzubillah min dzalik kan, kalau kita sampai kepada hal yang semacam itu, maka ini dikuatkan di dalam sholat kita. Sehingga sampai kita kepada sholat itu sebagai tanha anil fahsai wal munkar. Kita ingat, nggak usah ngambil harta haram. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus kuat kita. Karena kita paham bahwa nggak mungkin Allah tuh mengharamkan sesuatu kecuali bisa kita hindari. Nggak mungkin Allah itu mengharamkan sesuatu kecuali itu tuh ada mudarat yang begitu sangat banyak. Pasti itu ya, karena kita sudah mempelajari juga Allah Al-Hakim. Sudah dipelajari ya Pak? Allah Al-Hakim sudah belum? Waktu pas di Zaini ya, Allah Al-Hakim. Bahwa Allah itu maha bijaksana. Kalaupun Allah menurunkan hukum begitu ya, itu sudah diukur dengan ilmunya. Allah yang maha tahu dengan itu semuanya.
Nah ini babnya ya, tentang memberikan rizki kepada mereka. Kemudian juga Allah pun kalau bicara tentang Rabb ini dimaknakan oleh para ahli tafsir memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Ini penting. Memang kalau kita membahas Al-Quran dan dalam apa perspektif tafsir ini per kalimat tuh ya jadi panjang ya urusannya. Masya Allah. Nah kita misalnya berbicara tentang bahwa dikatakan Allah itu memberikan nikmat kepada mereka baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir misalnya kesehatan dan sebagainya tuh ya. Nikmat batin misalnya kebahagiaan ini menjadi sangat penting. Ya, beberapa hari ini saya banyak berbincang dengan teman-teman berkenaan dengan ya banyak orang yang sedang merasa tidak bahagia, bahkan kemudian sedang merasa apa sih bahasanya anak-anak muda tuh insecure gitu ya, ngerasa nggak tenang, ngerasa terancam menghadapi kehidupan gitu. Tapi yang menariknya luar biasanya banyak orang mencari kebahagiaannya itu justru dengan tidak mendekat kepada Allah. Ya, dia mencari kebahagiaan misalnya pergi ke satu tempat atau melakukan sesuatu. Dia lupa bahwa yang memberikan nikmat lahir maupun batin itu adalah Allah. Yang memberikan nikmat lahir ataupun batin itu adalah Allah. Sehingga perlu untuk kita datang kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa tenang kecuali kita datang kepada Sang Pencipta ketenangan. Tidak mungkin kita bisa bahagia kecuali kita datang kepada Sang Pencipta kebahagiaan. Termasuk juga kalaupun kita sedang diuji oleh Allah dengan banyak hal persoalan fisik kita, kan jelas ya yang menyembuhkan sakit pun adalah Allah gitu. Tentu ikhtiar harus. Ya ketika tadi ketenangan ikhtiarnya harus kita juga sama. Gitu. Tapi pada intinya hati kita harus sangat yakin bahwa Allah lah yang memberikan itu semuanya. Termasuk misal kalau kita bawa ke keluarga gitu ya. Di keluarga kita ingin mendapatkan sakinah, ketenangan. Dan kalau kita bicara tentang sakinah itu sendiri kan bagian dari nikmat. Bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka tidak mungkin di dalam keluarga ini terwujud hal yang namanya sakinah itu kecuali semuanya harus menuju dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sadar dulu bahwa semuanya adalah haknya Allah sebagai Rabb gitu ya, secara umum gitu. Nah, kemudian juga ada di dalam tafsir dari Rabb ini dikatakan bahwa ada bentuk tarbiyah umum, ada bentuk tarbiyah khusus. Tarbiyah khususnya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Dikatakan kepada para nabi dan kepada para pengikut-pengikut mereka. Caranya seperti apa atau bentuknya seperti apa? Membimbing mereka kepada keimanan dan menyempurnakannya. Ya, menyempurnakannya. Karena iman yang paling sempurna tentu imannya para nabi, para rasul, dan orang-orang yang membersamai mereka, yaitu para sahabatnya, kaum Hawariyun, ya, mereka yang menolong dan membersamai perjuangan para nabi dan para rasul. Selain itu juga kemudian disampaikan berkenaan dengan tarbiyah secara khususnya itu, yaitu menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Ini tarbiyah secara khususnya. Ya, kalau kita bicara tentang ujian, teman-teman, ibu, bapak, ujian, siapa sih yang paling berat ujiannya? Nabi. Yang paling berat ujiannya adalah Nabi. Dan ini pun mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, siap-siap. Apa rumusnya? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, ibtalahu. Allah akan menguji kaum itu. Allah akan menguji orang-orang tersebut gitu ya. Tapi yang menariknya kan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu tuh tidak menjauhkan mereka dari kebahagiaan gitu ya. Pernah nggak misalnya tuh kita melihat gitu ya atau membaca ya ketika misalnya ada misal jangan jauh-jauh di eranya Rasulullah lah ya. Kita misalnya kenal ada orang-orang soleh di sekitar lingkungan kita, itu mungkin ujian dari Allahnya tuh banyak, mungkin secara ekonomi, secara segala macam ujian dari Allahnya tuh luar biasa. Tapi mungkin kita pun akan menemukan bahwa tidak ada tuh raut ya apa namanya tuh tidak bahagia gitu. Mereka lapang hati dengan berbagai ujiannya dan sebagainya.
Nah, itulah bagian dari tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada orang-orang tersebut. Bahkan ada, Masya Allah, saya pernah membaca doa dari seorang ulama yang sampai hari ini saya belum berani untuk berdoa seperti itu. Beliau pernah berdoa seperti ini karena beliau sangat memahami justru dengan ujian itu kadang-kadang manusia tuh lebih dekat sama Allah. Bener ya? Pernah nggak kita ngalamin kalau kita bertanya tuh ya, kita melakukan evaluasi muhasabah pada diri kita, sholat tahajud misalnya. Sholat tahajud itu khusyuknya pas kita banyak persoalan atau nggak ada persoalan? Lagi punya banyak utang atau nggak punya utang? Itu kan itu ya. Atau doa ya, doa tuh khusyuknya tuh pas ada apa tuh? Kan pas banyak kebutuhan, pas banyak musibah, pas banyak segala macam, wah doanya tuh sampai bercucuran air mata gitu. Sehingga seorang ulama itu berdoa seperti ini, Pak Bu, teman-teman. Ya Allah, jika musibah ini adalah membuat aku dekat denganmu, maka jangan cabut musibah ini dari hidupku. Sampai hari ini saya belum berani untuk berdoa itu. Karena mungkin belum kuat saya. Tapi luar biasa karena yaitu tarbiyah khusus kepada orang-orang yang soleh seperti itu. Siapa nabi yang diuji banyak itu sakit ya, Ayub misalnya, luar biasa. Dan doanya itu beliau hanya di ujungnya itu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sakit tapi wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah paling pengasih di antara yang mengasihi. Gitu. Sudah selesai gitu ya. Mereka menikmati ujian-ujian itu. Dan ini bagian dari kebahagiaan yang mereka miliki, dan ini bagiannya adalah Allah yang memberikan kebahagiaan kepada mereka gitu ya. Ada kemudahan, ada menjaga hal-hal mereka ya. Bahkan kalau kita bicara tentang sosok Rasulullah, kalau kita kembali kepada sirah, kan dulu waktu masa mudanya Rasulullah tuh pernah ingin apa ya, kalau kita tuh datang ke keramaian gitu kan, tapi kan dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala, ngantuk tidur gitu. Tidur nggak jadilah gitu. Itu salah satu bab dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tarbiyah khususnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terpilih ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini kepada Rabbul Alamin. Dapat makna nggak dari situ? Dari kalimat ini. Berarti ya, kan kita juga berikhtiar, betul ya? Tapi ikhtiar kita itu juga kita perlu untuk paham bahwa ada Rabbul Alamin. Ikhtiar kita itu perlu kita hubungkan bahwa Allah juga mengurus gitu, secara sempurna. Mengurus secara sempurna. Ini yang perlu untuk kita pahami. Orang-orang yang, punten mohon maaf, orang-orang yang banyak masuk ke rumah sakit jiwa, kebetulan banyak saya silaturahim ke sana, itu ternyata orang-orang diantaranya ya, orang-orang yang cerdas dan tidak pernah gagal, banyaknya yang masuk ke sana. Dan karena terlalu mengandalkan ikhtiarnya, sekali gagal langsung jatuh, patah luar biasa. Karena tidak ada ruang di dalam jiwanya itu untuk menerima kegagalan, luar biasa. Dan salah satunya lupa bahwa kita memang perlu dan harus berikhtiar, tapi kita pun harus ingat bahwa Allah lah pengatur yang sempurna. Kalau kita berjumpa, pemahaman ini kita jumpakan, kita ikhtiarnya optimal, tapi kalaupun ada apa-apa, kita pun sadar bahwa ya ada Allah yang mengurus dengan sempurna. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pun tetap bersyukur. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mengaturkan yang lebih baik untuk kita. Karena kan perbuatan, tadi balik lagi ke perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah kan sempurna. Perbuatannya Allah sempurna, nggak ada cacatnya. Ini yang akan membuat kita bisa berdamai dengan takdir. Ini yang membuat kita tuh bisa tenang menghadapi semuanya gitu ya. Karena kebanyakan manusia tidak bahagia seperti itu. Ketika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, padahal kenyataan itu adalah takdir. Kalau kenyataan itu takdir, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula akan hadir kebutuhan kita bahwa kita ini perlu untuk senantiasa diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah.
Ya, Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, Allah Maha Kaya begitu. Maka kemudian kita mendapatkan sebuah kebutuhan untuk itu. Dan kalau kita sudah butuh kepada Allah, apa ini? Jadi hamba. Jadi hamba, benar-benar jadi hamba. Dan kalau kita sudah merasakan kebutuhan kepada Allah, disitulah sebenarnya kedekatan kita pun akan terbangun. Kedekatan kita pun akan terbangun. Dan luar biasanya, kalau kita sudah memahami tentang hal itu, masuklah kita ke ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi setelah kita menguatkan tuh Alhamdu, ya, Alhamdu dan Robnya, ada aturan dari Allah, ada pengurusan dari Allah, dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengurus semuanya dengan sifatnya yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Allah mengurus semuanya dengan sifatnya dia yang maha pemurah dan lagi maha penyayang. Masya Allah. Kita sudah membahas ya di modul sebelumnya tentang hal tersebut. Luar biasa, Allah maha pemurah, bahkan kepada orang kafir, kepada ahli maksiat saja Allah mencintai, apalagi kepada kita. Kepada kita yang berupaya, meskipun kita tidak sempurna mencintai Allah, tapi cintanya Allah kan sempurna kepada kita. Ini akan membangun keoptimisan nantinya ya, kebayang ya, sholat ini bisa betul-betul menjadi obat buat kita. Maka tidak heran ketika Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatnya tentu bukan fisik ya, karena kalau istirahatnya fisik apa? Tidur. Ini istirahatnya apa? Ruh kita. Istirahatnya ruh kita itu dengan sholat. Maka ini ibu bapak teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini pun mengingatkan pada kita semuanya ya. Saya izin mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa kalau misalnya nih malam hari kita jarang untuk sholat tahajud, wajar kalau kita capek ngadepin hidup. Karena istirahatnya fisik mah memang betul tidur. Tapi jiwa kita juga perlu istirahat. Dan istirahat terbaik itu salah satunya di sepertiga malam. Caranya apa? Bangun. Kalau istirahat fisik itu tidur, istirahat ruh itu adalah bangun. Salatlah kita kepada Allah. Mengadulah kita kepada Allah. Dengan surat Al-Fatihah baru sampai ke Alhamdulillahirabbil alamin saja sudah bisa menyembuhkan kita, gitu. Sudah bisa menguatkan kita. Sudah bisa membuat kita menyenderkan segala masalah kita, istirahat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita lanjutkan tadi dengan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah selesai urusan kita. Belum lagi kalau kita lanjutkan lagi ke ayat yang berikutnya, itu Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kata para ahli qiraat, bacanya bisa Malik, bisa Malik. Bisa Malik, bisa Malik. Boleh. Qiraat itu kan paling tidak yang dikuasai, yang ada tuh sab'ah ya. Qiraah sab'ah, cara baca Quran tuh ada sampai 7. Bahkan kalau Ustadz Saiful Islam, guru kami, sampai kemudian beliau menemukan ada qiraah itu 10 qiraah. Ya, kata saya, qiraah yang saya baru pelajarin satu aja belum benar. Harus belajar 10 qiraah, ya Allah, nyerah saya. Iya, luar biasa beliau tuh ya. Qiraah asrah. Nah ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun mengingatkan kepada kita ya. Kalau tidak salah kita pernah membahas juga tentang Allah Al-Malik di situ. Di Pak Haji mah catatannya komplit nih biasanya. Ada ya Pak ya Al-Malik? Ada ya Al-Malik. Pokoknya kalau bicara arsip Pak Haji ada. Masya Allah. Nah kalau kita bicara tentang Al-Malik ini berarti kan mengingatkan kepada kita bahwa Al-Malik itu Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, penguasa gitu ya. Yang Allah itu berhak untuk memerintah, berarti kalau raja melarang, boleh juga mengganjar, menghukum, mengatur ya. Dan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh, silahkan saja. Dan berarti penguasa yang mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun mengingatkan kepada kita ya, karena Allah menguasai berarti Allah memiliki sekaligus juga. Ini pun mengingatkan pada kita bahwa ada sebuah paradigma cara berpikir kita yang akan bisa
sangat cepat untuk membuat kita bahagia, yaitu cara berpikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita tuh nggak punya apa-apa. Yang penguasa, pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita pun ya, kalaupun kita mengingat lagi Allah Al-Malik di sana, ya berarti kita ingat lagi bahwa penguasa yang sejatinya adalah Allah. Terutama memang ini kan tidak berpisah ya, bukan hanya Allah Al-Maliknya, tapi ini berbicara tentang Yaumiddin. Yaumiddin yang disebutkan sebagai hari kiamat atau hari pembalasan. Hari pembalasan. Apa sih maknanya ini? Apa sih keuntungannya ketika kita memahami bahwa Allah itu penguasa di hari pembalasan? Ibu, bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita bisa merujuk kepada sebuah peristiwa yang terjadi di eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipotret dengan sangat luar biasa baik, dianalisis dengan sangat baik oleh Syekh Mubarak Furi, ya. Ketika umat Islam diboikot 3 tahun lamanya, itu di tahun keberapa kenabian? Ada yang tahu? Ada door prize tisu. Tahun keberapa? Kan 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi, 3 tahun kedua dakwah terang-terangan, kemudian 3 tahun ketiga belum. Bapak perang terus belum. Belum sampai. Baru di 3 tahun yang ketiga itulah diboikot kan ya. Berarti tahun keberapa? Ke-6, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, sampai tahun ke-9 itu diboikot. Yang menariknya di 3 tahun pertama, di 3 tahun ketiga itu ketika umat Islam diboikot itu kan berat sekali. Di Sim Abu Thalib itu sangat berat ya. Sampai kemudian mohon maaf ini menurut sumber-sumber sejarah yang sahih dari Ibnu Hisham, itu dari Syekh Mubarak Furi juga, itu digambarkan kan para sahabat itu mohon maaf ketika BAB gitu warnanya hijau. Kenapa? Karena cuma bisa makan rumput yang ada di sana, itu saking beratnya. Rasulullah juga sampai kelaparan, kan para sahabat juga sampai kelaparan. Sampai diceritakan para sahabat pernah menemukan ada kulit. Kulit itu ternyata bekas sepatu, bekas sepatu itu akhirnya direndam dan diolah dimakan. Tapi yang luar biasanya di era masa kesulitan seperti itu ada nggak sahabat yang murtad? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali sahabat yang murtad. Sehingga itu menjadi sebuah studi yang dilakukan oleh Syekh Mubarak Furi, itu diteliti oleh beliau, apa sih yang menyebabkan para sahabat itu kok kokoh ya. Padahal di zaman kita sekarang ini, jangankan diboikot sampai seberat itu, gitu ya. Diiming-imingin Indomie aja, insya Allah bisa kicep gitu. Bisa langsung lepas keimanannya gitu ya. Padahal kan ya minimal atau ya mie sedap gitu, gitu. Sama Indomie harganya agak lebih mahal. Pop mie gitu ya lebih mahal kalau
contoh, hanya contoh saja. Contohnya orang